Selamat pagi sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang akan kita bacakan untuk nats renungan pagi hari ini. Tapi sebelum kita membacakannya, kita terlebih dahulu berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi nats renungan kita tertulis di dalam Mazmur pasal yang ke-109 ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Tolonglah aku ya Tuhan Allahku, selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu. Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Tuhan adalah menunjukkan bagaimana Tuhan memiliki kelembutan dan juga kebaikan, dan begitu banyak kemurahan di dalam bagaimana Tuhan berbuat di dalam kehidupan setiap umat manusia. Di dalam suatu hubungan yang dibuat oleh Tuhan bagi umat manusia adalah suatu hubungan yang begitu menyelamatkan di dalam segala perjalanan kehidupan manusia. Bagaimana kasih setia yang ditunjukkan oleh Tuhan adalah mengekspresikan bagaimana loyalitas yang Tuhan tunjukkan terhadap manusia. Bagaimana dia memberikan kasih-Nya, pemeliharaan kepada setiap umat yang Tuhan kasihi di dalam perjalanan kehidupan kita. Untuk menunjukkan suatu kesetiaan, ini adalah pemahaman bagaimana kita juga sebagai umat manusia, kita adalah umat yang dipelihara oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan memberikan setiap janji-Nya untuk senantiasa memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Jika kita membaca dari kitab Mazmur ini, maka kita akan sering menemukan bagaimana sikap pemazmur meminta pertolongan kepada Tuhan. Misalnya seperti, tolonglah aku, dengarkanlah doaku, berikan telinga kepada permohonanku, dan jawablah aku. Dalam hal ini pemazmur memberikan suatu kesan bahwa dia seutuhnya memberikan dan mempersembahkan hidupnya hanya dalam lindungan kasih setia Tuhan. Dalam hal ini juga pemazmur ingin menyatakan bahwa tidak ada satupun yang bisa membawa dia keluar dari berbagai tantangan pergumulan yang dia hadapi. Maka dalam hal ini juga di dalam berbagai pengalaman-pengalaman Daud, misalnya dalam nats kita, di dalam pasal 109 ini, bagaimana menunjukkan ada krisis yang dialaminya. Ada pergumulan yang dihadapi oleh Daud itu sendiri. Nah, di dalam hal inilah, Daud memampukan dia untuk menunjukkan bahwa masih ada Tuhan yang menjadi tempat Daud itu sendiri menyerahkan segala krisis kehidupan yang dihadapi, baik itu dari musuh, baik itu tantangan-tantangan yang ada datang dari sekitar dia, atau baik di luar daripada sekitar dia. Nah, maka dalam hal ini, di dalam nats kita, Daud meneriakkan sepenuhnya kegalauan atau juga beban pikiran yang dihadapi hanya kepada Tuhan. Dia berteriak untuk meminta satu kelegaan, agar Tuhan juga memberikan kelegaan itu di dalam kehidupannya. Namun, terkadang kelegaan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, terkadang belum tentu juga bisa semata-mata menghilangkan setiap masalah yang kita hadapi. Tetapi, masalah yang kita hadapi mungkin juga semerta-merta senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Tetapi yang mau kita lihat di dalam hal ini, bagaimana pemahaman Daud, apapun itu persoalan masalah yang dihadapi, satu permohonannya adalah memampukan Daud untuk keluar daripada segala pergumulan dan masalah itu. Memampukan Daud untuk memohonkan kehadapan Tuhan, agar Tuhan juga mempersiapkan dia untuk menghadapi setiap masalah yang datang
dan juga yang dia hadapi untuk saat ini. Bagaimana krisis-krisis itu, tantangan-tantangan yang datang dari musuhnya. Karena dalam setiap kesulitannya, pemazmur juga merasa sedemikian berat persoalan yang dia hadapi. Pemazmur juga merasakan seolah-olah Tuhan menyembunyikan wajahnya, memalingkan wajahnya atas apa yang Daud itu sendiri alami. Nah, perasaan inilah yang segera dia tepis, yang segera dia tidak hiraukan. Tetapi bagaimana di dalam kesadaran yang penuh bahwa dia memahami tidak seorang pun ternyata benar di hadapan Tuhan, dan juga tidak seorang pun yang layak memohon kepada Allah. Tetapi di tengah krisis yang dialaminya, pemazmur justru tidak semakin menjauh atau menghindar dari hadapan Tuhan, tetapi semakin mendekat, semakin dia mendatangi Tuhan, mencari Tuhan, yang justru di dalam pemahamannya ternyata dia memerlukan Tuhan di dalam apapun yang menjadi tantangan dan musuh-musuh yang bisa mengancam kehidupan yang dia lalui. Pemazmur menunjukkan bahwa secara psikologi dan juga secara spiritual hidupnya telah hancur, mirip seperti orang yang telah lama meninggal. Krisisnya semakin menjadi-jadi ketika ia mengingat bagaimana pekerjaan Allah dalam sejarah umat manusia. Ia juga sangat mengharapkan hadirnya ada satu titik cerah dalam situasi yang dihadapi. Adanya satu pencerahan, bagaimana memberikan satu kelegaan yang sungguh-sungguh untuk memuaskan rasa dahaganya atas pertolongan Tuhan. Maka dia membayangkan ia seperti tanah yang tandus, putus asa menantikan kapan datangnya pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dasar doa yang benar adalah mengakui kebenaran Allah. Oleh karena itu, di dalam nats kita bisa melihat bagaimana pemazmur membuat satu dasar yang melandasi setiap permohonan dan pengharapannya semata-mata pada kesetiaan kepada keadilan dan juga kebaikan-kebaikan yang nyata dilihat, dirasakan dan dialami oleh pemazmur itu sendiri. Maka dengan memakai keyakinan pemazmur dilandaskan atas pengenalannya sendiri akan Allah yang telah hadir dalam setiap sejarah umat Tuhan, maka pemazmur memohon agar dia juga dilepaskan dari segala tekanan, kesesakan, bukan karena dia baik, tetapi semata-mata karena kebaikan-kebaikan Tuhan. Pemazmur juga mempercayakan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Percaya berarti pasrah pada kehendak Tuhan. Pemazmur menegaskan bahwa percaya berarti ada satu kerelaan untuk menerima, untuk menempuh kehendak Tuhan. Kerelaan melakukan kehendak Tuhan adalah buah dari percayanya kepada Tuhan. Pemazmur memahami bahwa banyak kehendak Allah lebih dari segala sesuatu. Ia memang ingin keluar dari krisis, tetapi ia juga tetap ingin agar Allah sendiri yang menuntunnya melewati hari-hari yang sukar. Sahabat Saroha, penghidupan kembali ini bukanlah sekedar penghidupan secara fisik, tetapi yang mau kita lihat dalam nats ini adalah secara mental, psikologi, dan juga secara spiritual. Ia perlu mendapatkan kesegaran, dia perlu mendapatkan kekuatan baru untuk hidup. Maka demikian juga dengan kehidupan kita, sama halnya seperti pemazmur ini. Begitu banyak hal yang kita hadapi, sehingga terkadang membuat kita sampai kepada keputusasaan. Tetapi pemazmur mengingatkan kita kembali di dalam perenungan ini, bagaimana kita juga memiliki kepasrahan, percaya akan Tuhan, percaya akan pertolongan Tuhan,
Demikian juga Tuhan mengulurkan tangannya untuk menuntun kita keluar dari setiap pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Yang diperlukan di dalam kehidupan kita, sikap percaya, sikap pasrah, sikap meyakini adalah seutuhnya berserah, baik secara tubuh kita, pikiran kita, hati kita, seluruhnya menunjukkan keberserahan kita hanya dalam pertolongan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, setiap perkara dalam kehidupan kami boleh Tuhan hantarkan, boleh kami keluar dari setiap pergumulan itu. Tuhan membawa kami, Tuhan menuntun kami hari demi hari, Tuhan memelihara kehidupan kami dan memenangkan kami dalam menghadapi setiap perkara-perkara kehidupan kami. Kami yakin dan percaya bahwa itu semuanya adalah perbuatan Tuhan yang sungguh baik di dalam kehidupan kami. Maka ajar kami untuk memakai setiap waktu, setiap hari-hari di dalam perjalanan kehidupan kami untuk menunjukkan satu sikap keberserahan kami, bahwa kami berserah diri kepada Tuhan, meyakinkan bahwa segala perjalanan kehidupan kami hendaklah Engkau yang menuntun dan memelihara kehidupan kami dan mencukupkan segala yang kami butuhkan di dalam perjalanan kehidupan kami. Untuk itu Bapa Surgawi, masih banyak hal yang akan kami hadapi untuk hari-hari, tahun-tahun berikutnya di dalam segala perjalanan kehidupan kami, baik di tengah-tengah keluarga, di tempat kami sekitar, dan dimanapun kami berada. Kiranya Tuhanlah yang memelihara kami, kiranya kasih setiamu juga yang menyertai kami, agar apapun yang akan kami hadapi, boleh kami menangkan dengan sukacita yang daripada Tuhan. Hapuskan segala dosa pelanggaran kami, agar itu tidak menjadi satu penghalang akan berkat-berkat yang akan kami terima dari Tuhan. Terpujilah namamu hingga selama-lamanya. Amin.